Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Tri. Gimana kabarnya Pak Tri? Baik. Alhamdulillah sehat Pak. Pak Ahmad. Gimana kabarnya Pak Ahmad nih? Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak. Sehat Pak, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karseno gimana kabarnya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya Pak, kondisinya walaupun lagi seperti ini ya, tetap kita semangat belajar Pak. Tetap jaga kesehatan ya Pak. Nah, itu yang paling utama Pak Tri. Nah itu Pak, tetap jaga kesehatan karena ya lagi meningkat ini Pak kondisinya soalnya. Iya. Nah, oke Pak, untuk pembelajaran hari ini kita akan bahas beberapa materi ya. Nanti saya coba share pertama ya, bentar ya Pak. Sebentar Pak. Oke. Kelihatan Pak? Ya, lagi tayang. Oh, lagi tayang. Sip, kalau kelihatan. Kelihatan Pak. Saya akan membahas tentang konsep tujuan pembelajaran. Nah, apa sih konsep tujuan pembelajaran ya? Kemarin kan kita sudah bahas tentang diagnostik ya, asesmen diagnostik, formatif, sumatif. Ya, sekarang kita coba bahas tentang alur tujuan pembelajaran. Oke, ini Pak, tujuan pembelajaran atau biasa disingkat dengan TP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi. Nah, 3 aspek kompetensi ini meliputi pengetahuan, ya, keterampilan dan sikap yang diperoleh oleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan dalam suatu pembelajaran yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu untuk menjadi syarat menuju capaian pembelajaran. Nah, di sini ada rumusan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, itu mengingat, memahami, mengaplikasikan, ya, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan dimensi pengetahuan, yaitu adalah faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tapi juga mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila yang sudah pernah kita pelajari di awal ya Pak. Profil Pancasila ini yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, ya, bernalar kritis, dan mandiri Pak. Jadi ini tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu, nah di sini ada konsep tujuan pembelajaran. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek. Ya, gimana, Pak Ahmad, kedengeran? Ya Pak, lanjut Pak. Oke, lanjut. Oke. Nah, di sini ada kompetensi. Nah, kompetensi apa sih Pak? Ya kan? Kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, ya bisa abstrak dan konkret, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Nah, gunakan kata kerja yang dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Nah, ini contoh kompetensi nih. Peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, kompetensinya apa di sini? Ya, kompetensinya ini menyajikan. Nah, selanjutnya dari 3 aspek tersebut ada konten. Nah, konten ini adalah ya ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir 1 unit pembelajaran. Nah, apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir 1 unit pembelajaran? Jadi, konten ini contohnya perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, kontennya ini adalah kondisi alam
ya di permukaan bumi akibat faktor manusia. Selanjutnya, yang aspek selanjutnya adalah variasi nih Pak. Nah, variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai nih oleh siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, contohnya menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan. Nah, berarti variasinya adalah dia enggak hanya cuma menganalisa tapi menarik kesimpulan. Gitu, Pak. Nah, di sini ada contohnya nih, contoh tujuan pembelajaran dengan memuat 3 aspek yang telah dijelaskan. Nah, di sini ada capaian pembelajaran yaitu menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Nah, di sini menjelaskan ini yang warna kuning ya, Pak. Menjelaskan ini merupakan kompetensi, kata kerja yang menunjukkan keterampilan. Berarti dia harus bisa menjelaskan. Nah, hukum Newton ini adalah kontennya. Nah, terus dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, ini menggunakan kata-kata sendiri ini adalah merupakan sebuah variasi atau keterampilan anak didik ya atau peserta didik dalam menyampaikan atau melaksanakan pekerjaan di sekolah. Nah, di sini dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Nah, di sini adalah kompetensi, selain kompetensinya adalah menjelaskan, di sini dia kompetensinya adalah menceritakan. Itu. Ini merupakan suatu kompetensi. Ya, jadi kompetensinya nggak hanya cuma menjelaskan tapi menceritakan. Di sini yang contoh yang kedua, ya kalimat tujuan pembelajaran adalah merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Nah, merancang ini merupakan sebuah kata kerja. Ya, berarti kan dia harus bisa merancang. Ya, berarti kompetensi dia merancang. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah sebuah variasi untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, menyelesaikan permasalahan ini adalah kata kerja. Berarti masuknya dalam kompetensi. Dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Nah, ini kontennya adalah konservasi energi dalam skala rumah tangga. Ya, mungkin Bapak-bapak nanti ya, cukup jelas ya dari materi tujuan pembelajaran ini ya Pak. Gimana? Pak Ahmad, Pak Andri, Pak Karseno, mungkin ada yang kurang jelas untuk dari tujuan pembelajaran? Bisa dilanjut dulu. Oke, bisa dilanjut ya Pak. Kalau bisa dilanjut, nanti akan saya lanjut untuk materi yang selanjutnya. Saya tutup dulu. Oke. Kelihatan, Pak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya. Oke. Alhamdulillah. Kalau kelihatan enak, Pak. Bisa sambil baca juga. Kalau nggak kelihatan, repot. Oke. Sini akan saya akan menjelaskan prinsip dan prosedur dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran itu ada 7 ya, Pak. Nah, ini ada 7. Yang pertama adalah ini. Nah, sederhana dan informatif. Nah, bisa saya jelaskan sini perumusan ATP ya, alur tujuan pembelajaran dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna atau pembaca. Ya, harus dipahami dulu nih sebelum kita membuat. Nah, di sini selanjutnya adalah prinsipnya adalah esensial dan konstekstual, yaitu memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Yang selanjutnya adalah berkesinambungan, ya, antar fase
dan antar tujuan pembelajaran saling terkait. Nah, jadi setiap kompetensi itu kan masing-masing ada fasenya ya. Fase A, B, C, D, E, dan F itu harus keterkaitan, ya, harus berkesinambungan. Nah, selanjutnya adalah pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Nah, apa sih pengoptimalan 3 aspek kompetensi? Yaitu ada 3, Pak, yang tadi. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang, ya, selaras dengan tahapan kognitif, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisa, mengevaluasi, dan mencipta. Serta dimensi pengetahuan nih, yang faktual, prosedural, metakognitif. Nah, selanjutnya adalah merdeka belajar. Nah, ini kemarin kan yang di awal-awal kita masuk ke materi merdeka belajar ya, atau pendidikan yang memerdekakan. Ya, prinsip utama dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran adalah pemahaman istilah mereka belajar, antara lain merdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya, kecepatan belajar, gaya, dan minat. Nah, yang ketiga ini mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran ini ya harus disesuaikan dengan karakteristik minat dan bakat peserta didik di masing-masing satuan pendidikan. Jadi beda tuh, sekolah A dengan sekolah B capaiannya beda, tergantung dari karakter atau minat bakat masing-masing peserta didik di satuan pendidikannya masing-masing. Selanjutnya adalah operasional dan aplikatif. Nah, rumusan alur tujuan pembelajaran memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional. Yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Nah, terus selanjutnya adalah adaptif dan fleksibel. Nah, sesuai dengan karakter, ya, karakteristik mata pelajaran atau karakteristik siswa dan karakteristik satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran, serta ruang lingkup pembelajaran yakni intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, kenapa di sini adaptif dan fleksibel? Ya, jadi kurikulum itu pun dibuat secara fleksibel ya, menyesuaikan yang tadi yang dibilang di awal, yang memerdekakan. Jadi fleksibel itu kurikulum menyesuaikan dengan karakteristik, minat dan bakat peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Jadi nggak bisa kita menerapkan, contohnya misalnya di Jakarta, ya kurikulumnya ada alur tujuan pembelajarannya, capaian pembelajarannya dari Jakarta disamakan tuh dengan Indonesia bagian timur, fasilitasnya aja beda, nggak bisa kita samakan seperti itu ya Pak. Nah, hal yang perlu diingat dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran, yaitulah perumusan dan penyusunan alur tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan, sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Nah, kemudian penggunaan kata kerja operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi ajar. Nah, di sini ada 7 langkah, ya. Nah, di sini ada 7 langkah untuk menyusun alur tujuan pembelajaran, yaitu menganalisa capaian pembelajaran. Ini memuat materi kompetensi pengetahuan, dan ini ada 6 fase. Ya, 6 fase capaian pembelajaran, fase A, B, C, D, E, dan F. Ya, Bapak Ibu udah paham ya. Selanjutnya adalah
mengidentifikasi nih kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Yang ketiga adalah capaian pembelajaran yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini ada 6 dimensi. Yang pertama ya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Jadi harus berkaitan. Nah, selanjutnya 4 yaitu mengidentifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase. Ya, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Nah, selanjutnya adalah 5. Ya, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linier sebagai urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Nah, ini bagian terakhir, 6 dan 7. Tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Nah, yang 7, berdasarkan rumusan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Ini penting Bapak Ibu ya. Kalau dalam menentukan capaian tujuan pembelajaran, itu kita harus menentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Contohnya nih, tujuan pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi pengetahuan, ya misalnya 120 menit, keterampilannya 480 menit, dan sikapnya adalah 120 menit. Itu. Nah, Bapak Ibu masih monitor? Pak Andri, Pak Karseno, Pak Ahmad? Oke, sip. Monitor, Pak. Oke. Gimana Pak? Cukup Masih jelas? Pak, Atau masih ada yang stay. lain? Sangat gamblang Pak, jelas banget Pak. Oke. Ini Pak ada soal nih yang mungkin bisa Bapak jawab ya. Nih ada apa sajakah prinsip dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran? Ayo, Bapak, mungkin ada yang tadi sudah nyimak, ada yang tahu? Ada apa sajakah prinsip dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran? Ada 7 ya, Pak Tri ya? Ya Pak Karseno, bisa dijawab? Ada 7 ya? Nah, Ada 7 ya? ya, benar Pak, ada 7. Bisa disebutin nggak Pak? Sepertinya ada di slide sebelumnya ya Pak ya? Coba bisa ditampilkan lagi Pak. Oke, nah ini di pertama ya Pak. Nah, di situ. Sorry. Oke Pak. Cuman yang di... Kelihatan Pak? Nah, sedikit lagi. Sarin sedikit. Nah, oke, sip. Nah, kelihatan ya? Nah, kelihatan baru tuh. Bisa dibacakan Pak? Yang pertama itu adaptif dan fleksibel ya. Ya. Sederhana dan informatif. Esensial dan apa nih? Ayo apa Pak? Esensial Kontekstual. dan kontekstual. Kemudian berkesinambungan ya, benar ya? Iya Pak. Terus ada merdeka belajar, kemudian ada operasional dan aplikatif ya. Seperti itu. Jadi 7 prinsip itu ya yang yang mendasari penyusunan ATP. Kurang lebih seperti itu ya Pak Tri ya? Ya Pak, makasih Pak atas jawabannya Pak. Ya. Nah, mungkin materinya hanya segitu aja kali ya Bapak. Kita berdiskusi aja, mungkin ada dari materi yang saya sampaikan mungkin ada yang Bapak belum jelas gitu. Biar bisa saya jelaskan kembali atau gimana, cukup? Gimana Pak Karseno, Pak Andri atau Pak Ahmad untuk materi Cukup konsep Bapak, cukup. alur Ya, tujuan? kalau saya cukup mungkin. Pak Ahmad cukup, Pak Andri gimana?
Iya Pak Patri, Ya. ini untuk penyusunan alur tujuan pembelajaran kan ada berhubungannya dengan profil pelajar Pancasila ya Patri. Ya, ya Pak. Tolong dijelaskan lagi Patri, gimana berkesinambungan antara alur tujuan pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila nih. Nah, di sini Karena Pak. ini, Poinnya ya, di sini Pak. iya, Nah, jadi alur pada saat penyusunan tujuan pembelajaran itu ya salah satunya adalah menganalisis Pak setiap elemen atau sub elemen profil pelajar Pancasila yang dimana profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia. Kedua yaitu mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Pada saat pembuatan kurikulum kan itu sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Nah, yang pertama kan itu kerangkanya itu kan ditetapkan oleh apa? Cita-cita dari pendidikan ya, pendidikan nasional. ya. Nah, terus selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila. Seperti itu Pak. Dan standar kelulusan kompetensi. Oke Nah, Patri, ya, cukup jelas Pak untuk profil pelajar Pancasila dalam Ya. penyusunan alur tujuan pembelajaran. ya Pak cukup jelas. Oke. Mungkin Pak Ahmad ada yang mau ditanya? Pak Ahmad cukup Cukup kayaknya. Bapak, cukup. Nah, Cukup tadi Pak ya. Oke. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan Bapak ya, nanti kita bisa next. Selanjutnya kita akan saya akan menyampaikan materi-materi di keesokan harinya ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi biar pada sehat nih. Amin. Ya, jaga kesehatan Pak. Nah, biar kita Amin, bisa amin, amin. melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun secara daring. Ya. Amin. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila materi yang saya sampaikan kurang jelas. Ya, saya ucapkan terima kasih buat Pak Andri, Pak Ahmad, Pak Karseno. Sampai ketemu di hari jam 8 pagi ya Pak. Siap Patri, semangat. Siap. Tetap semangat Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.